cita-citaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur kalau pagi ini kita boleh kembali beribadah di Minggu Prapaskah yang pertama tanggal 22 Februari 2026. Majelis Jemaat GKI Kebon Agung mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan dalam rangka tukar pelayanan mimbar Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, pagi ini dipimpin oleh Pendeta Sutrisno dari GKI Wiyung Surabaya. Dan mohon menjadi perhatian kita bersama selama ibadah berlangsung, mohon Bapak Ibu jemaat sekalian menonaktifkan notifikasi HP atau HP dalam keadaan senyap atau diam. Ya, terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Jemaat dimohon berdiri. Masa Prapaskah adalah masa mawas diri dan masa pertobatan untuk mematikan segala keinginan dalam diri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka marilah kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan mematikan satu lilin sebagai tanda komitmen kita untuk mematikan kebiasaan yang tak berkenan di hadapan Allah, sehingga kita dapat menyatakan kasih-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus karena kasih setia-Nya. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tercurah setiap waktu, kasih setia-Nya melepaskan jiwa kita dari maut dan memberi kelegaan dalam kegelapan. Kami akan menyanyikan kasih setia Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya dan percaya Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka. Selamanya akan kami menyanyikan kasih setia-Mu, Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setia-Mu Tuhan, ku tuturkan tajammu, kasih setia-Mu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.
nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Umat Tuhan, penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Damai-Nya menyertai kita. Silakan duduk, umat Tuhan. Umat yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah menghadapi cobaan kehidupan. Kehidupan kita tidak terlepas dari pencobaan. Kehidupan yang penuh arti dan mulia adalah kehidupan dalam penderitaan dan berjalan di dalam Tuhan. Namun kita sebagai manusia acap kali menghindar dan tidak ingin menghadapi berhadapan dengan pencobaan. Hari ini kita diingatkan bahwa pencobaan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita belajar bagaimana menghadapi pencobaan melalui teladan Yesus Kristus yang mau berjalan dengan ketaatan dan berpegang teguh pada perintah Allah Bapa. Mari kita membuka hati bahwa tiap pencobaan adalah baik dan bertujuan untuk menumbuhkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Ajar kami untuk menghadapi pencobaan dengan penuh hikmat. Kami ingin berjalan dengan taat. Kami ingin meneladani perbuatan-Mu. Pandanglah Tuhan Yesus yang hidup, berjalanlah bersamanya, niscaya hidupmu tidak akan sia-sia. Mintalah pada Tuhan
Kita akan masuk bagian pengakuan dosa dan jemaat bisa membacakan bersama-sama. Mungkin jemaat bisa mulai dengan mengatakan, apabila aku berseru. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Umat Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihnya. Tuhan mau mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Mazmur 4 ayat yang keempat. Oleh karena itu mari kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami memiliki Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami memiliki Allah yang telah hadir dalam dunia untuk menebus kami, yang boleh kami bersama-sama imani dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tetapi ampuni kami ya Tuhan sebagai orang-orang yang Engkau kasih dan bahkan Engkau bela sedemikian rupa sampai mati di atas kayu salib. Namun ada banyak kali hidup kami ya Tuhan mengecewakan-Mu. Ada banyak kali kami gagal untuk hidup dengan benar di hadapan-Mu. Ada banyak kali kami justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang untuk mengenal dan percaya kepada Engkau, karena perkataan kami yang kerap kali tidak kami pertimbangkan dengan sungguh, sehingga oleh karena itu perkataan kami melukai sama kami. Ada banyak kali ya Tuhan sikap hidup kami yang seharusnya memancarkan terang kasih Kristus, namun justru tidak memancarkan terang kasih Kristus, namun membuat orang lain bertanya, apakah itu hidup orang yang percaya kepada Tuhan? Oleh karena itu ampuni kami ya Tuhan. Kalau ada banyak kali kami jatuh dalam dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau ada banyak kali kami mengecewakan Engkau. Dalam sesal kami akui segala dosa dan salah kami, seraya mohon pengampunan-Mu. Kristus, ampunilah kami. Amin.
puji kuasa-Mu di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak. Tetap ku puji kuasa-Mu di surga-Mu kelak. Mari kita berdiri umat Tuhan. Umat Tuhan, orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkenan di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa kita, oleh karena itu berserulah kepada Tuhan dalam segala kesesakanmu. Dia akan menjagamu dan meluputkanmu dan akan mencukupkanmu. Demikianlah berita anugerah Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah, Sang Juru Selamat yang hidup. Mari kita memberikan salam damai sambil menyanyikan salam-salam. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah kini dan selamanya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal.
persilakan untuk lektor, demikian juga kantoria yang bertugas bisa maju sebelum kita bersama-sama akan memanjatkan doa application. Mari kita satukan hati dalam doa sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami akan membaca Alkitab yang adalah firman-Mu ya Tuhan, kami sadar bahwa kami memiliki banyak sekali keterbatasan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Oleh karena itulah kami butuh Engkau ya Tuhan, untuk menolong kami agar bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dan oleh karena itu, ya Roh Kudus, yang telah Engkau anugerahkan atas kami ya Tuhan, berkala secara luasa dalam setiap kami, berkala juga secara luasa dalam ruangan ini, sehingga dalam karya Roh Kudus itulah maka firman yang boleh kami baca untuk kemudian kami renungkan itu dapat kami pahami dengan baik dan bahkan kemudian menjadi bagian yang utuh atas kehidupan kami. Dan bila dalam firman-Mu itulah ya Tuhan, kami semakin tahu bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah yang dapat mempersaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan juga hamba-Mu, seorang manusia yang berdosa ini, agar bisa menjadi alat-Mu dalam menenangkan firman-Mu. Oleh karena itu, urapilah bibir dan lidahnya, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk melainkan firman-Mu sebagaimana Engkau inginkan. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai 7. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati." Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Antar bacaan dari Mazmur 32. Kau
kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bahagialah orang yang ditutupi dosanya, semua pelanggarannya telah Tuhan ampuni. Bahagialah orang yang tak berjiwa penipu, yang tiap kesalahannya tidak diperhitungkan. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Tulang-tulangku lesu selama berdiam diri, karena sepanjang hari terus aku mengeluh. Karena siang dan malam tanganmu menekanku, bak musim panas yang terik, oh keringlah sumsumku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ungkapkan dosaku, tidaklah ku sembunyikan. Ya Tuhanku, akui pelanggaranku semua. Lalu Kau ampuni semua kesalahanku, setiap kesalahan oleh karena dosaku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Orang-orang yang saleh, berdoalah kepadamu selagi engkau dapat ditemui umatmu. Maka
dan bersoraklah. Ku mau tunjukkan padamu jalan yang harus kau tempuh. Ku mau memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jangan tak berakal budi, bagai kuda atau bagal yang harus diarahkan dengan tali dan kekang. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Oh, banyaklah kesakitan diderita orang fasik, namun yang beriman diliputinya dengan setia. Bersukalah dalam Tuhan, bersoraklah orang benar. Hai bersorak-sorailah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 12 sampai 19. Roma 5 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan, Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang telah dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab
Jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan sebagai bacaan Injil Jemaat Tuhan Kasih Yesus Kristus terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan bacakan dalam versi terjemahan yang pertama. Demikian firman Tuhan yang tertuliskan di sana. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus berbagi setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Ya, terima kasih untuk bantuannya membacakan firman Tuhan. Umat Tuhan kasih Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah menghadapi cobaan kehidupan. Dan saya yakin dan percaya, hampir kalau tidak mau saya katakan semua kita pasti pernah menghadapi cobaan. Dan cobaan itu biasanya tidak hanya dalam hal-hal yang membuat kita benar-benar dalam kondisi yang tersudutkan, tetapi bisa juga dalam bentuk yang tidak tersudutkan, tetapi membuat kemudian kita menjadi bertanya-tanya, bimbang, dan bahkan kemudian kita ragu. Salah satunya adalah terkait dengan perekonomian.
Ada banyak orang ketika berada dalam kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja, maka merasa tidak nyaman. Dan oleh karena itulah kemudian mencoba berpikir bagaimana bisa mengatasi kondisi perekonomian ini. Kalau zaman dulu itu orang mengatasinya dengan cara menggunakan pesugihan. Ya kan? Entahkah itu dengan babi ngepet, entahkah itu dengan tuyul dan sebagainya. Tetapi kalau sekarang ini dengan canggihnya teknologi tidak lagi menggunakan babi ngepet. Kenapa? Karena bau, ya kan? Dan wajahnya jelek. Sekarang ini menggunakan teknologi. Apa itu? Supaya bisa mendapatkan keuangan yang baik, bermain saham atau bermain judi. Atau kalau terpaksa dengan pinjam online. Cuma Tuhan, justru inilah yang ada banyak kali menimbulkan persoalan lebih besar lagi. Karena kenapa? Karena kalau kita bersama-sama mencoba memperhatikan judi online yang ada sekarang ini sudah sedemikian luar biasa mempengaruhi banyak orang. Bukan hanya orang-orang yang dalam kondisi sudah dewasa, tetapi anak muda pun juga sama. Kecanduan bermain game online itu sudah sedemikian maraknya. Dan ini sudah sedemikian mengkhawatirkan. Mengapa? Mengapa orang yang berada dalam kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja ini ingin supaya kemudian bisa mendapatkan kondisi lebih baik dengan menggunakan hal-hal yang seperti itu. Dengan menggunakan pesugihan, dengan menggunakan game online, dengan menggunakan pinjol karena merasa sudah tidak sanggup lagi. Ditambah lagi karena mereka juga terpikat dengan iklan yang ada. Di HP saya beberapa waktu yang lalu itu seringkali mendapatkan SMS tentang pinjaman online. Pada suatu kali juga saya kerap kali mendapatkan telepon yang mengatakan, "Pak, ada dana mau diambil, enggak butuh syarat apa-apa." Saya seringkali pernah coba menggoda yang mengatakan begitu. "Oke, boleh, tapi enggak tak kembalikan ya." "Ya enggak bisa Pak, pinjam ya dibalik no." "Loh kan aku enggak butuh ditawari ya siapa enggak mau toh, tapi enggak balik ya." "Enggak Pak, kembalikan." "Berapa persen?" "Sekian persen," dan sebagainya. Saudara, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Ada banyak kali kalau kita mau mencoba memperhatikan dalam kehidupan kita, maka kita menemukan bahwa kita seringkali dengan begitu mudahnya jatuh dalam permainan game online, jatuh dalam pinjaman online, bahkan bisa juga sampai sekarang yang masih menggunakan pesugihan itu karena kita merasa inilah jalan yang paling cepat. Inilah cara yang paling mudah untuk kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga oleh karena itulah maka kita tidak berpikir panjang tentang segala konsekuensi, segala dampak yang ada. Yang pasti adalah dengan cara itu saya segera mendapatkan uang, apa yang saya butuhkan segera bisa teratasi. Dan itulah sebenarnya yang juga ingin disaksikan oleh Allah kepada kita melalui dua bacaan tadi. Yaitu dalam kitab Kejadian dan apa yang terjadi pada Yesus dalam Injil Matius tadi. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Kejadian di sana, bukankah pendekatan yang dilakukan oleh ular terhadap perempuan itu adalah bagaimana perempuan itu diungkapkan kepada dia tentang bahwa semuanya itu tidak boleh dimakan. Perhatikan dengan sangat cerdiknya. Ular ini mencoba masuk kepada sesuatu yang sangat sensitif, yaitu tentang orang yang berada dalam kondisi yang dibatasi, dan oleh karena itulah maka orang yang dibatasi ini ada punya kecenderungan untuk tidak mau. Dan itulah yang kemudian diungkapkan oleh perempuan itu, Hawa. Hawa mencoba mengungkapkan apa yang dia dengar dari suaminya Adam tentang bagaimana seharusnya memperlakukan semua tumbuhan yang ada di Taman Eden itu, bahwa memang boleh dimakan kecuali yang ada di tengah. Tetapi ada tambahan yang diberikan oleh perempuan ini.
Hawa ini, yaitu bukan tentang hanya dimakan semata, tetapi meraba sekalipun tidak boleh. Inilah celah yang dilihat oleh ular itu. Bahwa sebenarnya ular melihat perempuan ini, Hawa ini, tidak faham betul dengan firman Tuhan. Oleh karena itulah kemudian diputar sedemikian rupa dengan bahasa yang halus, bahasa yang menarik, dengan mengatakan sebenarnya Tuhan itu tidak mau kalian sama seperti Dia. Oleh karena itu dilarang. Sebab kalau kalian memakan buah yang ada itu, maka kalian akan menjadi seperti Allah. Diberikan sesuatu yang membuat mereka menjadi bimbang dan bingung. Dan sekaligus juga ditarik keinginan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan itulah memang kondisi manusia. Tidak akan gampang puas. Sehingga ketika ditawarkan sesuatu yang lebih, maka punya kecenderungan untuk segera diambil tanpa berpikir panjang. Itulah sebabnya Hawa kemudian mengambil. Sebab Hawa melihat bukan hanya tentang pengetahuan yang baik yang akan dapatkan, bukan tentang hidup kekal yang didapatkan, tetapi buah itu memang juga kelihatannya baik. Pendekatan yang dipakai oleh iblis, oleh ular ini adalah bagaimana menarik manusia ini dengan sedikit memutar kebenaran firman Tuhan yang seakan-akan benar, tetapi sebenarnya tidak. Hal yang sama juga sebenarnya kita temukan atas apa yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Kalau kita memperhatikan dalam bacaan kita tadi dalam Matius pasal yang keempat, mari kita bersama-sama memperhatikan Matius pasal yang keempat, maka kita menemukan pola yang sama. Pola yang sama itulah yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan Yesus dengan apa? Dengan mengatakan apa yang ada pada firman Tuhan. Firman Tuhan sekali lagi dipakai oleh iblis ini untuk menjatuhkan Yesus dengan sesuatu yang membuat Yesus bisa saja ragu. Pencobaan yang kedua itulah yang sangat dirasakan dengan sangat jelas. Dalam ayat yang kelima, iblis itu mengatakan kepada Yesus demikian, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Mengapa? Mengapa iblis kemudian menggunakan pendekatan firman Tuhan? Karena sebelumnya Yesus menggunakan pendekatan firman Tuhan. Ketika Yesus yang sedang dalam kondisi lapar itu kemudian dimintakan oleh iblis untuk merubah batu itu menjadi roti, maka Yesus mencuplik apa yang ada pada firman Tuhan. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Umat Tuhan, sehingga oleh karena itu kalau kita mengatakan kalau kamu dekat dengan Tuhan tidak akan ada cobaan, tunggu dulu. Enggak. Masih. Dan bahkan kerap kali memakai pendekatan itu untuk mencobai kita. Ketika Yesus menghadapi iblis yang sedang menjatuhkan dia, maka dia menggunakan firman Allah untuk membentengi dia. Tetapi bukankah iblis kemudian memakai firman Allah untuk mencoba Yesus, memakai pendekatan yang sama dengan pola berpikir manusia pada umumnya, dengan berlindung kepada firman Allah, selamat, tunggu dulu. Iblis juga bisa menggunakan itu. Tetapi perbedaan antara Hawa dengan Yesus. Hawa mendengarkan tentang firman Allah dari sang suami Adam. Tetapi Yesus memiliki firman Allah, paham betul tentang firman Allah karena dia adalah Allah. Sehingga oleh karena itu ketika dipelintir firman Allah itu untuk kepentingan menjatuhkan dia, tidak bisa. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah, tahu betul tentang firman Allah, sehingga ketika dipelintir untuk sesuatu yang menjatuhkan dia,
dia tahu betul dan oleh karena itu tidak. Apa yang kita bisa pelajari dari dua bacaan ini untuk kehidupan kita sehari lepas kesehari di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak jarang mengalami cobaan dalam kehidupan ini? Jemaat Tuhan kasih Yesus Kristus, yang pertama saya mengajak kita bersama-sama untuk menyadari bahwa hasrat diri kita itu adalah celah pintu masuk cobaan. Ketika kita tak lagi bisa mengelola hasrat diri untuk mendapatkan lebih dari apa yang kita alami, ketika kita tidak berani dan tidak bisa menerima apa yang ada dalam tangan kita ini sebagai berkat Allah yang cukup, yang bisa kita pergunakan dengan secara optimal, hati-hati. Karena kita sedang memberikan pintu masuk, cobaan itu ada dalam kehidupan kita. Suami punya istri yang cantik, punya istri yang setia. Memang betul ketika di rumah kita tidak punya waktu ngobrol dengan cukup panjang. Memang betul ketika di rumah istri kita karena di rumah tidak menggunakan pakaian yang bagus, tetapi hanya di luar saja. Memang betul istri kita ketika di rumah tidak menggunakan make up karena di rumah. Tetapi ketika kita berada di luar rumah dan kemudian kita bertemu dengan rekan kerja, bertemu dengan orang lain yang menggunakan make up dan menjadi lebih cantik, menggunakan pakaian yang bagus dan kelihatan jauh lebih cantik lagi, dan kemudian ketika ngobrol bisa nyambung dengan begitu enaknya, hati-hati. Karena di situ cobaan sudah kita buka. Diberkati Allah dengan penghasilan yang kalau kita pergunakan dengan optimal, penghasilan itu masih cukup. Dan kalau kita menggunakan dengan sungguh-sungguh dengan baik, kita kelola dengan baik, bahkan masih bisa menyisakan uang. Dan oleh karena itulah kemudian kita mendapatkan penghasilan kita ini membuat kita bisa memiliki celengan yang cukup banyak. Tetapi kita merasa bahwa kalau ada kesempatan mendapatkan lebih, kenapa tidak? Maka hati-hati. Di sana kita sedang membuka pintu cobaan itu masuk dalam kehidupan kita. Kehidupan menggereja kita ini sudah mulai berjalan dengan baik. Sudah mulai menjadi jauh lebih indah. Dan itu yang saya katakan tadi kepada para penatua. Saya mengatakan dan saya mengapresiasi GKI Kebon Agung ini sudah jauh berbeda dengan dulu ketika saya pernah melayankan firman di tempat ini. Ataupun ketika saya pernah melakukan pelawatan tempat ini. Jauh lebih luar biasa. Tetapi hati-hati. Ketika kita tidak mensyukuri berkat Allah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan berjemaat ini, bahwa kita mendapatkan orang-orang yang Tuhan titipkan untuk kita layani, dan oleh karena itu kemudian kita layan dengan baik, tetapi karena kita masih tergoda untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih spektakuler, tidak mengukur tentang keberadaan yang ada pada kita, hati-hati kita sedang membuka cobaan untuk masuk tengah-tengah kehidupan menggereja kita. Karena kita saling mengkritik, saling mencela, sehingga relasi kita tidak lagi menjadi indah. Jemaat Tuhan, melalui dua bacaan itu kepada kita bersama-sama sedang diingatkan oleh Allah. Bagi kehidupan kita yang diberkati oleh Allah itu sebuah kepastian. Bukan seharusnya, bukan seandainya, tetapi sesuatu yang itulah dikerjakan oleh Allah. Sehingga oleh karena itu respon yang harus kita miliki adalah menyatakan syukur kita, mengelola apa yang ada, dan kemudian memanfaatkan dengan secara optimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bukan membuka pintu cobaan itu masuk di tengah-tengah kehidupan kita karena ketidakmampuan kita mensyukuri apa yang ada. Ketidakmampuan kita untuk melihat dalam segala kondisi yang ada, Allah itu tetap bekerja dan berkarya, tetap menganugerahkan apa yang baik atas kita. Dan itulah dengan bahasa yang berbeda yang coba diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Sebuah jemaat yang mulai bertumbuh dan berkembang dengan begitu luar biasa.
Mulai banyak orang-orang yang non-Yahudi itu mulai masuk menjadi bagian dalam jemaat ini. Yang semula memang mayoritas adalah orang-orang yang Yahudi, sekarang mulai berkembang dengan begitu luar biasa. Tetapi kemudian mereka tidak lagi bisa menjadi satu jemaat yang utuh. Kenapa? Karena mereka saling mencoba menempatkan kelompok yang lain itu berbeda. Saling menghinakan satu dengan yang lainnya. Terjadilah konflik di antara mereka. Orang-orang Yahudi merasa sebagai umat pilihan Allah, dan oleh karena itulah kemudian mereka tetap mempertahankan ritual yang ada, salah satunya sunat, sebagai sebuah pintu masuk untuk menjadi bagian dari umat Allah. Paulus hendak mengingatkan dan menegaskan, bahwa dalam Kristus Yesus kalian itu sudah diselamatkan. Meskipun toh belum atau tidak mengalami sunat sekalipun, kalian itu sudah diselamatkan. Sehingga oleh karena itu ketika Tuhan menambahkan kepada kalian anggota jemaat yang bukan orang Yahudi, yang tidak mengenal tradisi sunat, terimalah mereka apa adanya. Hidupilah kehidupan menjadi sebuah jemaat yang mensyukuri dengan berkat Allah dan bukan saling menghinakan. Justru hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus dan selamatkan oleh Kristus Yesus, itulah yang harus dijaga dan pelihara dengan baik. Umat Tuhan kasih Yesus Kristus, dalam kehidupan kita yang ada banyak kali mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami situasi pencobaan, akan bisa kita sikapi dengan baik kalau kita mampu menghayati bahwa kita ini orang yang diberkati oleh Allah. Ketika kita mampu menghayati bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Allah, dan hidup ini hanya karena berkat Allah, maka kita akan mampu menjalani hidup ini dengan indahnya. Dan itulah sebenarnya, sadar ataukah tidak, yang kita hidupi selama ini dalam kehidupan kita menggereja. Saya yakin organis tidak dikasih uang ya ketika bermain organ ya. Enggak toh, singer enggak toh. Penatua dikasih duit? Enggak. Pelit nemen sih GKI itu? Enggak. Kita sedang diajari tentang bagaimana mencoba menghidupi iman kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Allah. Maka hidup menggereja kita ini adalah kehidupan yang mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun toh kita tidak mendapatkan sesuatu dalam pelayanan kita, itu tidak menjadi persoalan serius. Kenapa? Karena aku sudah diberkati oleh Allah. Karena aku sudah diberkati oleh Allah, ketika Allah memberikan kepada aku kepercayaan pelayanan, maka kepercayaan pelayanan ini juga sebuah berkat Allah, bukan beban. Tetapi ini berkat Allah. Sehingga oleh karena itu kita melakukannya dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena aku sudah diberkati oleh Allah, aku kemudian dipercayai oleh Allah, dan oleh karena itulah aku kemudian memberikan yang terbaik. Termasuk ini banyak pendeta GKI jarang berani berkhotbah tentang uang, persembahan. Persembahan yang dihidupi oleh GKI adalah bukan untuk mendapatkan berkat Allah, tetapi karena kita sudah diberkati, dan oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dengan memberikan persembahan. Masalah Tuhan memberkati kita selanjutnya ataukah tidak, itu urusan Tuhan. Urusanku sekarang adalah aku sebagai orang yang sudah diberkati oleh Allah, maka aku menyatakan syukurku. Sudah, tidak perlu pakai koma, titik. Hidup yang seperti itulah yang justru akan membuat kita tidak gampang dicobai. Sama seperti pada akhirnya iblis itu pun kemudian meninggalkan Yesus karena tidak bisa dicobai. Karena tidak memberikan ruang bagi iblis itu untuk masuk di dalamnya. Kenapa? Karena Yesus menghidupi kehidupannya dengan penuh rasa syukur kepada Bapanya. Meskipun toh memang dia mengalami kelaparan yang luar biasa setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Tetapi Yesus melihat bagaimana Allah Bapanya itu menjaga, merawat, memelihara dia.
Sehingga itulah sebabnya kemudian dia tidak memberikan ruang kepada pencobaan untuk mencobai dia. Yang kedua, jemaat Tuhan, ketika kita mau mencoba memperhatikan, cobaan itu kerap kali juga masuk dalam kehidupan kita adalah dengan kita tidak mengenal dengan benar tentang firman Allah. Yang kita kenal adalah cuplikan dari ayat tertentu atau bahkan bagian ayat tertentu yang memuaskan hasrat kita semata. Dan inilah yang ada banyak kali membuat kita jatuh dalam cobaan. Contohnya apa Pak Tris? Contohnya, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Betul? Ada firman itu? Dan respon kita apa? Punya persoalan, kita datang kepada dia. Kenapa? Karena kita ingat firman Tuhan itu, bahwa kalau kita datang dengan segala beban kita, maka Tuhan memberikan kelegaan. Prakteknya? Enggak. Berapa banyak orang berseru kepada Tuhan, tetapi tidak ada perubahan sedikit pun. Dan karena sudah berseru kepada Tuhan, disertai juga dengan berpuasa, dengan maksud Tuhan itu kemudian menjawab doanya, tetapi tidak ada perubahan apapun, maka kemudian kita mengatakan, Tuhan itu bejo, bohong. Dia hanya mengatakan, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu, tetapi ternyata tidak. Iya, kenapa? Karena kita hanya mencuplik bagian itu saja. Kita lupa pada bagian selanjutnya. Dan belajarlah padaku. Belajar pada apa? Pada apa? Allah pada apa? Tentang kuk yang dipasangkan kepada pundak kita. Ada bagian-bagian Alkitab yang ada banyak kali kita ambil tertentu saja dan itu kita jadikan sebagai satu-satunya kebenaran tanpa mencoba memahami apa yang utuh yang Allah ingin nyatakan. Inilah yang ada banyak kali membuat kita membuka pintu masuk pencobaan itu ada dalam kehidupan kita. Membuat kita tidak lagi melekat kepada Tuhan, tetapi kemudian justru menjauh daripada Tuhan sebab kita tidak melihat firman Tuhan itu dengan utuh. Dan persoalan menjadi serius lagi adalah ketika yang ngomong itu adalah orang yang kita kenal baik, orang yang kita kenal sebagai orang yang menguasai Alkitab, maka kita semakin melekat di sana. Sehingga oleh karena itu seringkali saya menasihati anggota jemaat, jangan pernah menelan khotbah mentah-mentah. Pertemukan kembali dengan Alkitab yang adalah firman Allah itu. Sebab bisa saja ketika seorang pendeta ataupun seorang pengkhotbah mempersiapkan firman Tuhan, hanya mengambil satu bagian Alkitab, tidak memberikan dan mengkaitkan dengan bagian yang lainnya, sehingga kita salah memaknai, dan itulah yang kemudian kita menjadi tidak lagi melihat firman Tuhan itu secara utuh. Perhatikan bagaimana ular itu mencobai Hawa. Dipelintir sedemikian rupa. Bagaimana iblis itu mencoba Yesus menggunakan menggunakan firman Allah untuk membuat Yesus terpengaruh dengan apa yang diinginkan oleh iblis itu. Demikian juga halnya dengan kita. Hal yang sama ada banyak kali dilakukannya kepada kita. Dan oleh karena itu, jangan hanya mengambil bagian ayat Alkitab tertentu dan itu kemudian kita jadikan sebagai satu-satunya kebenaran firman Tuhan. Tetapi lihatlah apa yang menjadi latar belakang firman Tuhan itu. Pergunakanlah hikmat yang Allah anugerahkan atas kita bagi firman Tuhan yang kita baca untuk supaya kita mengerti makna yang ada di dalamnya sehingga kemudian kita tidak gampang untuk diombang-ambingkan. Terlebih lagi dengan zaman sekarang teknologi yang sangat gampang diakses. Sehingga ada banyak sekali ajaran-ajaran yang kelihatannya benar. Tetapi kalau kita menggali kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan ada beberapa hal yang ternyata tidak tepat. Oleh karena itu Tuhan,
Ketika kita bisa menghadapi kehidupan yang ada banyak kali cobaan itu terus ditujukan kepada kita, dan supaya kita tidak gampang menelan cobaan yang ada itu, kenalilah firman Tuhan dengan utuh. Dan peganglah dengan kuat. Maka ketika ada kuasa-kuasa kegelapan, ada iblis yang mau mencobai kita tidak akan gampang terpengaruh. Sama seperti Yesus, yang meskipun toh iblis itu menggunakan bagian firman Tuhan, Yesus paham betul dengan firman Tuhan karena dia adalah Allah, dan oleh karena itu iblis tak bisa mencobai dia, dan itulah yang diinginkan oleh Allah atas kita. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak lagi mudah ini, pakailah firman Allah dengan sungguh untuk menjadi benteng atas pencobaan dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak gampang untuk mengalami situasi bimbang, ragu-ragu, dan bahkan kemudian jatuh di dalam dosa. Terlebih lagi kalau saat ini kita sudah mulai memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, yang dinyatakan dengan lilin, satu lilin dipadamkan. Maka kepada kita sedang diingatkan, bahwa kita ini menghadapi tantangan yang semakin lama akan menjadi semakin berat. Kenapa? Karena cahaya itu semakin lama akan menjadi semakin redup. Sehingga oleh karena itu memegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mensyukuri hidup kita sebagai kehidupan yang diberkati oleh Allah dengan penuh sukacita, itulah yang menjadi benteng bagi kita untuk menghadapi cobaan. Sehingga kehidupan kita tidak akan terlalu mudah jatuh karena pencobaan, karena kita pegang betul firman Allah dan kita memiliki relasi yang begitu dalam dengan Dia, sehingga kehidupan kita penuh dengan rasa syukur. Memang betul semakin lama semakin gelap, iya, tetapi kegelapan itu tak akan pernah membuat aku buta. Sebab mataku bukan hanya mata biasa, tetapi mataku adalah di sana ada Allah yang membantu aku melihat hidup ini dengan jauh lebih utuh. Jangan hanya membaca Alkitab, jangan hanya mendengarkan khotbah, tetapi pertemukanlah semuanya itu dengan firman Allah yang utuh. Maka kita punya pegangan yang kuat untuk menjalani kehidupan kita yang senantiasa menghantarkan kita kepada cobaan demi cobaan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Satu persembahan pujian dari Komisi Lansia Kansas.
Jemaat dimohon berdiri. Di dalam kesatuan gereja Allah di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Tuhan, kita bersama-sama menyerahkan doa-doa syafaat kita, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana kami seharusnya menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah banyak cobaan yang ada dalam kehidupan kami, ya Tuhan, untuk menjauhkan kami daripada Engkau, untuk membuat kami jatuh dalam dosa, kami bersyukur ketika Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya menjalani hidup ini. Kehidupan ini akan menjadi semakin indah ketika kami mampu menghayati dan mengimani dengan penuh bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa melimpahkan berkat atas kehidupan kami. Sehingga disitulah ya Tuhan, kami boleh menikmati hidup yang dipenuhi oleh kasih kemurahan-Mu. Tak ada lagi celah untuk kami mengeluh, karena memang tak ada lagi alasan untuk mengeluh, sebab berkat senantiasa Engkau limpahkan atas kami. Disitulah kami juga boleh melihat bagaimana firman-Mu itu ya Tuhan, boleh senantiasa menjadi pegangan dan panduan atas kami. Oleh karena itu, ajarkanlah kepada kami untuk bisa mengenal dan mengerti kebenaran firman-Mu dengan utuh, agar hidup kami boleh senantiasa berada dalam tuntunan dan panduan-Mu semata. Bapa, saat ini kami juga menyerahkan syafaat kami dalam rangkaian doa-doa kami ini. Syafaat kami untuk bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Bapa, kami sangat mendambakan bahwa Engkau senantiasa ada tetap di tengah-tengah bangsa ini, karena hanya Engkaulah ya Tuhan andalan kami untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang jauh lebih baik. Tuhan, Engkau boleh berkati, Engkau boleh mampukan para pemimpin bangsa kami, agar mereka benar-benar bisa menjadi pemimpin bangsa yang baik. Kami sadar tak ada seorang pun manusia yang sempurna. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, ketika ada di antara para pemimpin bangsa kami yang lebih mengedepankan kenikmatan, kejayaan, hormat, tetapi abai dengan rakyat, Bapak ingatkanlah kepada mereka bahwa mereka bukan hanya mengkhianati kepercayaan rakyat semata, tetapi mereka juga mengkhianati kepercayaan-Mu. Dan mereka bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyat semata, tetapi mereka juga akan bertanggung jawab di hadapan Engkau Allah yang Maha Tahu itu. Sehingga biarlah mereka bertobat dan kembali kepada seorang pemimpin bangsa yang baik. Kami serahkan untuk beberapa daerah yang punya potensi mengalami bencana, ya Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir tengah-tengahnya. Engkau mampukan mereka untuk mensikapi bencana yang ada itu dengan baik. Sehingga bila dengan demikian ya Tuhan, kalau mereka berada dalam segala keterbatasan, maka mereka mampu mensikapi dengan sikap iman yang tepat, bahwa masih ada Allah yang bekerja dan berkarya tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga serahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Kebon Agung ini, sebuah jemaat yang Kau berkati dengan luar biasa. Bapak bilang Kau senantiasa ada tengah-tengah hidup menggereja tempat ini. Engkaulah yang terus menjadi Allah yang bertata tengah-tengahnya, sehingga semua hal yang dikerjakan oleh jemaat-Mu ini ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu semata. Ketika Engkau berkenan memakai orang-orang untuk melayani Engkau dalam keterlibatan mereka sebagai masjid jemaat, demikian juga sebagai pengurus dalam badan pelayan jemaat, maka mampukanlah mereka ya Tuhan untuk memerankan peran mereka masing-masing dengan optimal. Berilah kepada mereka hikmat,
bahwa apa yang mereka kerjakan ini bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang mendatangkan kenikmatan semata, tetapi apa yang mereka kerjakan itu adalah sebagai ekspresi rasa syukur mereka kepada Engkau yang sudah memberkati, Engkau yang memberikan kepercayaan untuk melayan jemaat ini, sehingga bila mereka mengerjakan dengan baik. Kami serahkan juga untuk pendeta Nela yang Kau tempatkan tempat ini, mampukanlah dia Tuhan untuk senantiasa hadir, memberikan inspirasi kepada jemaat, demikian juga pada majelis jemaat, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau lengkapi dia dengan hikmat, Engkau lengkapi dia dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan setiap orang. Engkau lengkapi dia juga dengan kepekaan, sehingga dia tahu apa yang harus dikerjakannya. Sehingga bila dengan demikian ya Tuhan, karya layanannya memberikan dampak yang semakin positif dalam kehidupan gereja di tempat ini, di GKI Kebon Agung ini ya Tuhan. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami juga serahkan dalam doa kami untuk setiap anggota jemaat kami, terutama mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Pergumulan terkait dengan perekonomian, pekerjaan, keluarga, relasi suami istri, orang tua, anak yang sedang bermasalah, dan banyak lagi pergumulan yang lainnya. Tuhan tolonglah mereka, sehingga mereka bisa mensikapi pergumulan itu dengan sikap iman yang tepat. Bahwa pergumulan itu bukanlah alat untuk menghancurkan mereka, tetapi justru sebuah panggilan yang Engkau tujukan atas mereka untuk semakin dekat kepada Engkau, untuk mempercayakan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa-Mu, untuk tetap mengimani dalam segala pergumulan yang hebat sekalipun, Engkau adalah Allah yang akan berkarya, memberikan kepada mereka apa yang terbaik, dan bila mereka boleh melihat, sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami serahkan juga mereka yang berada dalam kondisi sakit. Bapa, bila Engkau boleh melawat mereka, sehingga dalam lawatan tangan kuasa-Mu itulah Tuhan, maka mereka boleh mendapatkan peneguhan, bahkan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kami serahkan untuk Ibu Misni, demikian juga Ibu Irian, Ibu Betty, Bapak Baiman, Ibu Utari, Bapak Yusuf, Ibu Saudara Kesia, demikian juga Ibu Retno, Bapak Kustoyo, Bapak Sujatsono, dan saudara-saudara kami yang lain yang sedang dalam kondisi yang sakit tapi tidak bisa kami sebutkan nama mereka satu persatu. Bapak, kami percaya saat mereka berada dalam segala keterbatasan karena sakit penyakit mereka, Engkau tak pernah meninggalkan mereka. Tangan kuasa-Mu Engkau ulurkan atas mereka, dan bahkan tak jarang ketika mereka merasakan begitu sakitnya, sakit yang mereka alami itu, Engkau membopong mereka dalam kehangatan kasih-Mu. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, kami percayakan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Engkau terus membopong mereka dalam kehangatan cinta kasih-Mu. Engkau terus menjamah mereka dengan tangan kuasa-Mu, sehingga mereka bukan hanya mendapatkan kesembuhan secara fisik semata, tetapi mereka juga boleh mendapatkan pemulihan iman percaya mereka kepada Engkau, sehingga mereka semakin bersandar kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami juga boleh bersyukur ketika Engkau boleh memakai saudara kami untuk melayani kami dalam ibadah ini. Bapak, bila setiap orang yang terlibat dalam pelayanan ibadah ini Kau boleh berkati, sehingga mereka boleh menikmati sukacita karena mendapatkan kesempatan untuk menyatakan syukur kepada-Mu. Dan bila mereka boleh menikmati sungguh menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam bidang apapun adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Ada lagi banyak doa-doa yang lain yang tidak bisa kami sebutkan, tetapi satu hal yang kami imani, bahwa kami punya Allah yang setia, Allah yang boleh kami sapa sebagai Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu setiap rangkaian doa syafaat kami hanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah pernah mengajarkan doa demikian kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
bebaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Nats persembahan sebagaimana yang dinyatakan dalam Mazmur 4 ayat 6 yang demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Pelayan persembahan dari lingkungan B, sambil persembahan diedarkan kita akan pujikan Jadilah Saluran Berkat. Lihatlah di sekitarmu, adakah yang berkekurangan? Tuhan telah memberi bagimu, berbagilah, jangan kau biarkan. Mari jadilah saluran berkat, pancarkan cinta kasih-Mu. Tuhan sudah beri yang kau perlukan, jadilah saluran berkat-Nya. Tangannya kerja dalammu, hatinya dalam pedulimu. Beri cinta untuk sesamamu, pancarkan surya pengharapannya. Mari jadilah saluran berkat, pancarkan cinta kasih-Mu. Tuhan sudah beri yang kau perlukan, jadilah saluran berkat-Nya.
Jemaat dimohon berdiri. Di dalam keterbatasan, tetaplah wujudkan kasih-Nya. Berkat-Nya selalu tercurah, Ia akan cukupkan dirimu. Mari jadilah saluran berkat, pancarkan cinta kasih-Mu. Tuhan sudah beri yang kau perlukan, jadilah saluran berkat-Nya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa yang telah memberikan berkat yang berlimpah atas kehidupan kami. Dan melalui berkat-Mu ini kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Bapa terima, Bapa sucikan, dan Bapa kuduskan. Dan juga Tuhan memberikan hikmat kepada penatua yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini juga menunjang pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan juga Tuhan memberkati jemaat sekalian. Dan biarlah kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, hadaplah setiap pencobaan dalam hidupmu dengan berani, karena Engkau mempunyai Allah yang hidup dan penuh kuasa. Berjalanlah dengan penuh ketaatan dan setia, janganlah gentar, karena Tuhan senantiasa bersertamu dalam setiap langkahmu. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia, teguh bersekutu dengan Engkau yang pemimpin besar. Karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus.
Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah sekitarmu. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang sekitar kita. Hiduplah dalam jalannya dan jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Kiranya keselamatan Kristus meneguhkan hatimu saat kau mewujudkan karya kerajaan-Nya. Dan kiranya pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntun dalam setiap langkah hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Mohon sabar sejenak, kita akan memperhatikan beberapa warta lisan dan juga perkenalan mahasiswa teologi. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Kebun Agung mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Sustrisno dari GKI Wiyung Surabaya yang telah memimpin dan melayani ibadah pada pagi hari ini. Dan ada beberapa persekutuan di hari ini, yaitu Persekutuan Pelayan Jemaat Anak pukul 14 atau jam 4 sore di rumah Ibu Endang Purworini. Kemudian Persekutuan Komisi Dewasa pukul 5 bertempat di gedung gereja, dan Persekutuan Komisi Pemuda Remaja pukul 6 atau pukul 18 di rumah Saudara Evan Panorama Garden Blok H nomor 24. Kemudian praktek mahasiswa teologi. Mulai tanggal 22 Februari hingga Juli 2026 akan dilaksanakan praktek pelayanan weekend, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu mahasiswa teologi di GKI Kebun Agung atas diri Saudara Tinus Bomsai dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Mohon Saudara Tinus dapat maju ke depan untuk perkenalan singkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan. Melalui kesempatan ini, Saudara Tinus akan belajar dan terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pembentukan diri sebagai calon pelayan Tuhan. Ya, dipersilakan. Baik, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya tadi Ibu sudah sebutkan, saya lebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Tinus Bomsai, biasa dipanggil Kak Tibo, Bapak Ibu bisa panggil Kak Tibo. Dan saya sekarang pelayanan di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Saya semester 6. Jadi ini adalah pelayanan weekend di sini bersama Bapak Ibu. Jadi setiap Jumat saya turun di sini, seperti itu. Saya berasal dari Papua dan jadi pengalaman saya sedikit. Saya adalah awal saya pelayanan di beberapa gereja, tapi ya itu semua sudah melewati karena satu semester dalam pelayanan itu adalah 2 semester itu satu gereja, sehingga saya puji Tuhannya sudah bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini untuk melayani bersama di tempat ini di 1 semester ke depan perjalanan ini. Mungkin dari saya perkenalan singkat seperti itu. Mungkin dalam Kak Tibo mungkin seperti apa mau tanya silakan nanti sebentar, kalau ngobrol silakan. Ya. Terima kasih, shalom. Ya, terima kasih Saudara Tinus. Saudara Tinus ini berjemaat dari GKI di tanah Papua. Ya, di sini ada
Bapak Asmoko, Mbak Nita dulu atestasi dari GKI di Tanah Papua. Jadi Majelis Jemaat mengajak seluruh jemaat untuk mendukung dalam doa, keterbukaan, serta penerimaan yang hangat, sehingga praktek ini menjadi pengalaman yang memberkati. Nanti Saudara Tinus bisa berdiri depan bersama dengan majelis untuk menerima salam dari jemaat. Demikian warta lisan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.